Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, pembahasannya adalah terkait intelijensi manusia, dan ini merupakan tugas mata kuliah psikologi kognitif pada program studi Doktor Pendidikan MIPA. Intelijensi merupakan kemampuan untuk memperoleh, memanggil kembali atau recall, dan menggunakan pengetahuan untuk memahami konsep-konsep abstrak maupun konkret dan hubungan antara objek dan ide, serta menerapkan pengetahuan secara tepat. Nickerson, Perkins, dan Smith pada tahun 1985 menyatakan beberapa kemampuan yang mempresentasikan intelijensi manusia. Yang pertama, kemampuan mengklasifikasikan pola. Yang kedua, kemampuan memodifikasi perilaku secara adaptif. Yang ketiga, kemampuan berpikir secara deduktif. Yang keempat, kemampuan berpikir secara induktif atau generalisasi. Yang kelima, kemampuan mengembangkan dan menggunakan model konseptual. Serta yang keenam, kemampuan memahami atau mengerti akan suatu hal. Teori kognitif intelijensi sendiri diawali oleh para psikolog kognitif yang tertarik dengan intelijensi komputer berupa analogi intelijensi manusia dan intelijensi tiruan yang mereka buat menjadi sangat mirip, dan kecepatan pemrosesan informasi sangat diutamakan atau diperhatikan dalam teori ini. Adalah Errol Hahn meneliti intelijensi dan intelijensi artifisial dalam konteks psikologi kognitif. Penelitian Hahn dan tokoh lainnya penting karena paradigma pemrosesan informasi memberikan banyak prosedur yang berguna untuk studi dari intelijensi manusia. Memori jangka pendek berhubungan dengan komponen verbal dari intelijensi karena proses kognitif yang sederhana dan operasi yang tergantung pada memori jangka panjang dan memori jangka pendek bersifat sensitif terhadap perbedaan intelektual masing-masing individu. Teori kognitif intelijensi ini sendiri memuat pengetahuan umum, dan terkait teori ini juga, sejak tes intelijensi berkembang, pengetahuan dipertimbangkan sebagai bagian integral dari intelijensi manusia. Pengujian informasi umum, misal seperti Baghdad, ibu kota Iran, atau Jakarta adalah ibu kota Indonesia, memberikan data umum tentang pengetahuan umum dan kemampuan seseorang untuk menarik informasi kembali atau memprediksi masa depan. Dalam teori kognitif intelijensi sendiri, karakter salah satu tipe intelijensi kemampuan menyimpan informasi semantik dalam skema terorganisasi dan untuk mengakses informasi secara efisien. Penelitian Chi pada tahun 1978, tugas metamemori, pengetahuan individu, tentang ingatan mereka. Dan tes standar digit span atau tes hasil dari penelitian ini sendiri adalah orang dewasa lebih baik dalam recalling digit dan memprediksi langkah selanjutnya dibandingkan dengan anak-anak. Dan hasil dari penelitian Chi ini dapat disimpulkan secara umum bahwa memori anak lebih akurat dari dewasa. Selanjutnya kita kembali ke penalaran dan pemecahan masalah seperti yang telah disampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Robert J. Sternberg memberikan triarkis dari intelijensi.
Perilaku intelijen komponensial, struktur dan mekanisme yang mendasari perilaku intelijen, dan terdapat 3 komponen pemrosesan informasi, yakni belajar cara melakukan hal-hal tertentu, kemudian merencanakan, kemudian melaksanakan. Dan perilaku intelijensi eksperensial, perilaku yang tepat secara kontekstual, perilaku yang tidak dianggap intelijen menurut pengalaman umum, dan dikatakan sebagai lebih dikenal dengan istilah kreatif. Perilaku intelijen kontekstual ini meliputi adaptasi terhadap lingkungan, pemilihan lingkungan yang lebih optimal, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi peningkatan keahlian, minat, dan nilai-nilai. Jenis intelijensi terpenting dalam pergaulan sehari-hari, yakni perilaku intelijen kontekstual ini. Selanjutnya, terkait penalaran dan pemecahan masalah, Sternberg mendefinisikan penalaran sebagai usaha mengkombinasikan elemen-elemen yang berasal dari informasi lama untuk diubah menjadi informasi baru. Asal informasi lama berupa sumber eksternal seperti buku, film, dan lain-lain, sumber atau asal informasi internal berupa ingatan, dan juga dapat berupa kombinasi keduanya. Dan di sini teknik membuat solusi analogi Sternberg. Teknik membuat solusi berupa analogi, berdasarkan penelitian dengan analogi, terdapat tahapan untuk menyelesaikan kasus. Yang pertama, melakukan encoding terhadap istilah-istilah analogi. Yang kedua, membuat kesimpulan. Yang ketiga, memetakan hubungan antara analogi pertama dengan analogi kedua. Yang keempat, menerapkan hubungan yang serupa antara analogi pertama dengan analogi kedua. Yang kelima, membuat tanggapan atau jawaban. Contoh, pengacara, klien, dokter, A, pasien, B, obat-obatan. Jadi, dari contoh ini bisa kita lihat bagaimana intelijensi seseorang dalam membaca permasalahan atau kata-kata yang disuguhkan. Yang selanjutnya, 5 komponen dalam teori intelijensi Sternberg: metakomponen, komponen-komponen perilaku, komponen-komponen penugas penguasaan, komponen-komponen ingatan, dan komponen-komponen pemindahan. Komponen berupa langkah yang harus dilalui seseorang saat hendak memecahkan masalah. Metakomponen berupa pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai cara memecahkan masalah. 5 komponen dalam teori intelijensi Sternberg: metakomponen, komponen-komponen perilaku, komponen-komponen penguasaan, komponen-komponen ingatan, dan komponen-komponen pemindahan. Metakomponen sendiri adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai cara memecahkan masalah. Dan karakter para ahli menurut Glasser dan Chi pada tahun 1988 bahwa sebagian besar hanya mahir di bidangnya, memiliki bentuk pemahaman yang sangat baik dalam bidangnya, memiliki kecepatan yang lebih, memanfaatkan STM dan LTM secara efektif, melihat dan menggambarkan suatu masalah secara lebih mendalam, menghabiskan waktu untuk menganalisis masalah secara kualitatif, serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Bagaimana dukungan neuroscience kognitif terhadap intelijensi? Otak berupa organ yang berfungsi secara tepat, karenanya otak yang intelijen dan terlatih akan menggunakan glukosa dalam jumlah sedikit. Hasil penelitian, GMR atau glucose metabolic rate otak pada orang yang memiliki skor tinggi dalam tes abstrak lebih kecil dibandingkan dengan kelompok kontrol, menunjukkan jenis intelijensi yang efisien dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, dukungan neuroscience kognitif. Menurut Heyer, model intelijensi yang efisien yaitu intelijensi dipandang
dari seberapa efisien otak bekerja. Selanjutnya, Haier, Siegel, Tang, Abel, dan Bushbaum pada tahun 1992 melakukan eksperimen Tetris, menyusun standar untuk tes intelijensi berupa RPMS dan WAIS. Hasil penelitian, ada hubungan antara perubahan pada GMR dengan skor intelijensi, dan ini sangat mendukung teori efisiensi. Selanjutnya, Charles Spearman mengembangkan konsep awal intelijensi umum yang dikembangkan lagi oleh John Duncan pada tahun 2000, mengukur intelijensi spasial dan intelijensi verbal dalam meneliti lapisan luar otak bagian depan saat seseorang melakukan bermacam aktivitas kognitif. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar. Kita lanjutkan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Secara moral, tidak ada cukup wawasan pada sebuah mesin untuk melakukan tindakan di hidupnya seperti halnya nalar manusia. Itu adalah menurut Descartes. Kemudian kecerdasan buatan, sebagaimana kita ketahui, komputer dan program-programnya yang menakjubkan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dan kecerdasan buatan sendiri merupakan cabang ilmu komputer yang berhubungan dengan pengembangan komputer atau hardware dan program-program komputer atau software yang mampu meniru fungsi kognisi manusia. Kecerdasan buatan mencakup hasil dari produk komputer yang dinilai cerdas jika dihasilkan oleh manusia. Sejarahnya itu diawali oleh kalkulator berupa alat hitung atau abacus, atau ini dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi di Cina. Wilhelm Schicker pada tahun 1633 Jerman menemukan kalkulator digital otomatis. Kalkulator adalah bentuk tertua komputer dengan dasar sebagai alat hitung. Kemudian Blaise Pascal, penemu kalkulus, membuat sebuah mesin buatan yang hanya mampu menambah dan mengurangi. Selanjutnya, Gottfried Leibniz pada tahun 1970-an mengenalkan mesin yang bisa mengalihkan dan membagi. Dilanjutkan oleh Charles Babbage pada tahun 1792, yang hidup pada tahun 1792 hingga 1871 di Inggris, mengembangkan konsep dari alat perhitungan matematis yang dapat diprogram dan disebut sebagai mesin analitik yang pada saat ini dikenal sebagai komputer. Komputer atau komputer modern pada tahun 1940-an berupa komputer tabung vakum atau UNIVAC dan ENIAC. Pada tahun 1952, pertemuan 10 ilmuwan di Universitas Dartmouth membicarakan kemungkinan pengembangan program komputer yang mampu bersikap cerdas. Dan pertemuan tersebut menjadi penentu arah penelitian AI. Dengan demikian, secara langsung juga mempengaruhi perkembangan psikologi kognitif. AI zaman dulu, komputer yang paling umum digunakan saat ini, rancangan ahli matematika Hungaria John von Neumann pada tahun 1958 disebut komputer Jagnes atau rangkaian prosesor, berupa jalinan jalur elektronik yang diproses dalam beberapa seri atau dengan urutan tertentu. Komputer Neumann membutuhkan banyak waktu karena satu operasi harus diselesaikan sebelum kita memulai yang baru. Dan psikiater W.S. McCulloch dan muridnya W. Pitts pada tahun 1940-an, konsep pikiran adalah hasil kerja otak, terutama bagian dasar otak atau simpul-simpul saraf. Dan menurut McCulloch dan Pitts, simpul-simpul saraf bisa dipandang sebagai peralatan logika yang saling berkomunikasi secara elektrokimiawi. Dan lontaran sebuah neuron tergantung pada ambang batasnya yang akan menentukan hidup matinya. Ini menurut menurut McCulloch dan Pitts. Kemudian penelitian McCulloch and Pitts
analogis dengan komputer yang berfungsi berkat rangkaian sirkuit biner yang menentukan hidup matinya neuron tadi, dirancang dengan simbol 1 dan 0. Kemudian penelitian McCulloch and Pitts memicu von Neumann melihat hubungan sikap logis neuron ketika berinteraksi dengan kinerja komputer digital. Von Neumann sangatlah mungkin merancang komputer yang meniru otak manusia. Penelitian F. Rosenblatt menciptakan komputer yang mampu mengenali bentuk atau perseptron. Selanjutnya, artificial intelligence saat ini, otak komputer dianggap sebagai alat input-output sekaligus lapisan tersembunyi. Lapisan tersembunyi menanggapi neuron di dalam otak. Model ini lebih mewakili otak manusia. Kemudian W. Daniel Hills mengembangkan mesin koneksi, sebuah model proses paralel. Dan pada mesin koneksi Hills, prosesor tersedia untuk memecahkan sebuah masalah, memungkinkan masalah tersebut terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang berproses secara berkesinambungan. Artificial intelligence dan kognisi manusia bisa dilihat pada tabel ini. Kecepatan proses komputer berbasis silikon jenis von Neumann itu dalam nanodetik, dan otak berbasis karbon manusia dalam milidetik sampai beberapa detik. Jenisnya untuk komputer itu berupa rangkaian prosesor dan otak berupa prosesor paralel. Kemudian kapasitas untuk komputer sangat besar untuk informasi berkode digital. Ini adalah kapasitas penyimpanan, sedangkan otak manusia sangat besar untuk informasi visual dan linguistik. Bahan-bahan komputer ini sendiri adalah silikon dan elektronik, sedangkan otak manusia itu adalah neuron dan organik. Kerjasama dalam komputer ini sangat patuh, dan otak manusia cukup kooperatif. Dan kemampuan belajar komputer sesuai dengan aturan yang ditetapkan, sedangkan kemampuan belajar otak adalah konseptual. Selanjutnya, fitur unggulan komputer mampu memproses data yang sangat banyak dalam waktu yang singkat, efisien dalam biaya, sudah teratur, mudah dirawat, dan bisa ditebak. Sedangkan fitur unggulan otak adalah mampu membuat penilaian, kesimpulan, dan penyamarataan dengan mudah. Pergerakannya memiliki bahasa, percakapan, vision, dan emosi. Fitur terburuk dari komputer adalah tidak mampu belajar sendiri dengan cepat, memiliki kesulitan dengan tugas kognitif manusia yang rumit seperti pemahaman bahasa dan produksi. Sedangkan fitur terburuk otak adalah memiliki kapasitas penyimpanan dan pemrosesan informasi yang terbatas, pelupa, dan cukup mahal dalam pemenuhan permintaan makanan, minuman, tidur, suhu udara yang sesuai sebagai tambahan atas segala kebutuhan-kebutuhan biopsikologis lainnya, misalkan cinta, kebutuhan untuk dimiliki, seks, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mesin berpikir. Orang-orang yang fanatik artificial intelligence berpendapat bahwa mesin mampu meniru kognisi manusia secara persis, pun proses intelektual tinggi mampu ditampilkan oleh sebuah mesin. Dan orang-orang yang menganggap AI sebagai konsep intelektual yang korup dan meyakini bahwa orang yang yakin atas keberadaan mesin berpikir adalah pemuja yang materialistis. Dikotomi John Searle pada tahun 1980 membedakan artificial intelligence yang kuat menunjukkan bahwa pemrograman yang sesuai dapat menciptakan pikiran yang mampu memahami, dan artificial intelligence yang lemah yang menekankan nilai-nilai heuristik dalam pembelajaran kognisi manusia. Selanjutnya ada yang disebut tes Turing pada tahun 1950. Rumus memutuskan apakah makhluk tersebut manusia atau bukan, kemudian hasil untuk membuat komputer bisa membuat kita menganggapnya sebagai manusia. Komputer harus mampu mengerti dan menyusun tanggapan yang meniru secara efektif sebuah bentuk kognisi yang penting. Kemudian penelitian dengan menempatkan seseorang dalam ruangan yang dibatasi oleh tulisan-tulisan Cina, itu disebut sebagai ruang Cina. Selanjutnya, persepsi dan artificial intelligence. Persepsi manusia dipicu sinyal eksternal cahaya, suara, komposisi molekul, dan tekanan. Sinyal terdeteksi oleh sistem sensorik
dan ditranduksikan atau dikonversi ke energi neuron sebagai pesan-pesan yang bisa dipahami otak. Bagaimana sebuah mesin bisa menirukan mekanisme persepsi ini? Analisis garis. Cara komputer bisa diajarkan untuk mengenali bentuk geometris adalah melalui analisis fitur lokal sebuah objek yang menggunakan fakta bahwa bentuk geometris rumit telah diterjemahkan dalam bentuk yang lebih sederhana. Program ini menggunakan beberapa pola kecil yang secara sistematis dicocokkan ke setiap objek dalam pencarian pasangan objeknya. Bisa dilihat visualisasinya pada gambar di samping. Menemukan tepi kiri menggunakan pola 6 sel, tanda plus dan tanda min mewakili sel-sel yang menanggapi kondisi ada dan tiada. Selanjutnya pengenalan pola. Sistem pengenalan pola sebagian besar berhubungan dengan materi visual. Format umum dari perangkat keras yang mampu menghasilkan persepsi pada sistem ini berupa raster atau matriks dari sel-sel fotoelektrik yang merespons kekuatan cahaya. Penelitian mengenali dan memahami tulisan tangan. Di sini untuk memahami tulisan tangan sendiri, memahami tulisan tangan. Oke. Ada lagi sebenarnya terobosan dari psikologi, yaitu grafologi. Bagaimana melihat karakter seseorang berdasarkan tulisannya. Selanjutnya, pengenalan objek yang rumit. Thomas Poggio dan Robert Brunelli membahas topik pengidentifikasian wajah. Inti program ini adalah agar bentuk-bentuk yang menonjol seperti lebarnya hidung mampu diekstrak dari wajah dan dianalisis secara matematis. Dalam pencocokan wajah ini, dengan wajah dalam memori komputer, 16 bentuk kunci seperti pengukuran mata, hidung, dan dagu dikumpulkan dan digunakan dalam formula untuk mencari kesamaan. Formula tersebut berdasarkan atas pengukuran jarak ala Euclidean mengenai ruang 16 dimensi. Pekerjaan ini dikerjakan di MIT oleh R. Brunelli dan T. Poggio. Dan ini sering kita lihat pada film-film Hollywood. Pengenalan objek yang rumit. Persepsi atas pola manusia cenderung membentuk fitur yang disimpan yang telah digabung menjadi prototipe. Karenanya, pola yang baru atau tidak dikenal membutuhkan stimuli yang lebih lama karena hanya ada sedikit pasangan di antara pola dan ingatan. Komputer memiliki kapasitas penyimpanan tidak terbatas, karenanya rutin diprogramkan untuk menggunakan kapasitas penyimpanannya dan mekanisme pencariannya untuk mencocokkan sensasi dengan ingatan. Pengambilan keputusan dan artificial intelligence. Sistem pakar, sistem yang berkinerja seperti seorang ahli, spesialis tiruan yang memecahkan masalah yang termasuk dalam keahliannya. Sistem ini mengikuti aturan-aturan yang telah ada dan umumnya menggunakan pohon keputusan. Kemudian bahasa dan artificial intelligence sendiri, bahasa merupakan manifestasi utama dalam proses kognitif. Menurut Eliza, Perry, dan Nettles menanggapi tantangan yang muncul dari tes Turing. Eliza, Joseph Weizenbaum, 1966, program komputer yang mampu berkomunikasi berperan sebagai psikiater. Kekurangan Eliza, tidak adanya pengertian. Eliza ini ditemukan oleh Joseph Weizenbaum pada tahun 1966. Selanjutnya, Perry. Itu ditemukan oleh Colby dan kawan-kawan mensimulasi pasien yang paranoid pada tahun 1972. Selanjutnya, NetTalk, program yang berdasarkan jaring-jaring neuron. Dikembangkan oleh Terry Sejnowski, jaringan neural berisi lapisan tersembunyi yang berkorespondensi dengan interneuron. Network membaca keras-keras, dia menerjemahkan tulisan menjadi fonem-fonem. Setiap unit tulisan mengirimkan sinyal melalui koneksi yang sudah ditambah ke semua unit-unit tersembunyi. Jika seluruh sinyal mampu mencapai unit tersembunyi melewati beberapa ambang pintu, unit tersebut lalu menjadi aktif sebelum mengirim sinyal pada unit fonem. Hasilnya adalah fonem yang menerima sinyal total terkuat. Ketika si guru memberitahu NetTalk bahwa dia membuat kesalahan di sana, dia hanya bisa membaca N sebagai M, dia akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan menyesuaikan setiap kekuatannya menurut algoritma pembelajaran yang lebih spesifik. Dan ini dikutip dari Heppenheimer pada tahun 1988 dan visualisasinya dapat dilihat pada gambar.
Kemudian antara arti dan artificial intelligence. Bahasa alami manusia beroperasi dengan banyaknya aturan yang cukup menghambat yang menentukan rangkaian dari komponen-komponen gramatikal serta arti dari keseluruhan rangkaian tersebut. Kemudian CSR bukan corporate social responsibility di sini ya, namun CSR berupa sistem pengenalan ucapan yang berulang-ulang. Program yang mengenali dan merekam ucapan yang alami. Selanjutnya, program pemahaman bahasa dikembangkan oleh Roger Schenck. Arah penelitian, program yang mampu memahami teks tertulis, meringkas bagian penting dari sebuah teks, menerjemahkannya ke bahasa lain, dan menjawab pertanyaan sehubungan dengan teks tersebut. Kesulitan dalam pengembangan program bahasa adalah ambiguitas. Selanjutnya, pemecahan masalah, permainan, dan artificial intelligence. Pemecahan masalah dalam artificial intelligence modern mencari solusi teka-teki yang kompleks, membuktikan teori-teori, mempelajari operasi-operasi yang sukses, dan memainkan permainan. Tujuan ahli artificial intelligence kontemporer merancang program pembelajaran yang mampu memecahkan masalah. Selanjutnya, dua tipe metode pemecahan masalah, algoritma, itu dapat menjamin solusi dengan cara mempelajari semua alternatif yang tersedia. Heuristik, strategi berdasarkan masalah dan penguraian masalah yang rumit menjadi sub-masalah yang lebih mudah untuk dipecahkan. Contoh pemecahan masalah komputer dalam permainan adalah teka-teki mencari hubungan semantik dan permainan catur. Dan contoh permainan teka-teki dapat dilihat pada ilustrasi gambar ini dan berbagai porsi dari pohon kemungkinan dalam permainan catur. Selanjutnya, artificial intelligence dan kesenian itu puisi Kurzweil, puisi Cyber Ray Kurzweil, RK City, kemudian RK City menggunakan teknik model bahasa berdasarkan puisi yang telah dibacanya. Kemudian musik, Steve Larson, eksperimen kecerdasan musikal, atau EMI, Paul Hodgson, program improviser mampu menirukan berbagai jenis musik. Artificial intelligence dan kesenian yang selanjutnya adalah Harold Cohen, robotnya bernama Aaron, dapat menghasilkan lukisan yang tampak seperti kesenian nyata. Dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini. Keren sekali, saya aja nggak bisa bikin begini. Lanjut, artificial intelligence in the future atau masa depan artificial intelligence adalah sebagai berikut. Pergeseran penting dalam psikologi kognitif telah mengembangkan dua bidang, yaitu ilmu neuron kognitif dan kecerdasan buatan. Ray Kurzweil, dalam bukunya The Age of Spiritual Machine pada tahun 1988, dan Bill Gates dalam buku The Road Ahead pada 1996 menempatkan percepatan gerak komputer selama abad ke-20. Kurzweil, komputerisasi akan menyamai otak manusia sekitar tahun 2020 dan akan semakin cepat pada akhir abad. Dan sekarang mungkin sudah mulai terasa dan kemungkinan di beberapa tahun yang akan datang kita harus lebih cepat tanggap akan kemajuan teknologi dan artificial intelligence ini. Dan masa depan artificial intelligence digambarkan secara grafik pada visualisasi yang dapat dilihat pada slide dan cenderung untuk selalu naik. Demikian materi pada video kali ini. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.